Nah, yang dibilang tentang inflasi tadi itu benar ya, guys. Nah, inflasi itu apa sih? Jadi, inflasi itu suatu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau harga santan tadi terus naik, guys, maka inflasi bakal terjadi dan Bank Indonesia harus turun tangan buat kebijakan supaya inflasi akan terkendali dan stabil. Kenapa harus Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia itu termasuk pada bank sentral yang memegang kebijakan moneter yang salah satu tugasnya menjaga stabilitas harga. Nah, untuk menjaga stabilitas harga ini, Bank Indonesia punya kebijakan untuk menetapkan suku bunga, kredit, nilai tukar, dan ekspektasi. Nah, cara ini bisa kita sebut sebagai transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter atau kita akan singkat sebagai istilah MTKM ini merupakan suatu proses mengenai cara Bank Indonesia yang merupakan bank sentral menggunakan kebijakan moneternya untuk membuat suatu perubahan mengenai berbagai kebijakan ekonomi maupun keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Perubahan ini memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan suatu stabilitas harga sehingga nantinya akan terwujud sistem perekonomian yang sehat. Nah, kalian harus tahu ya teman-teman, kalau di MTKM ini nantinya akan ada 4 pembahasan saluran, yaitu saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, dan juga saluran ekspektasi. Jadi, skemanya itu pemerintah akan melakukan kebijakan moneter yang nanti berupa ekonomi atau inflasi yang posisinya stabil. Dan untuk mencapai proses ini akan ada yang namanya teori black box. Dalam black box ini bakal ada proses yang cukup kompleks, walaupun secara ringkasnya proses yang berlangsung adalah saluran yang disebutkan di awal tadi. Jadi dalam black box ini bakal ada saluran suku bunga, kredit, nilai tukar, dan juga ekspektasi. Maka dari itu, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, saluran suku bunga. Dalam saluran suku bunga ini, kita akan berfokus pada harga di pasar, keuangan, yang memberikan dampak pada banyak kegiatan ekonomi di sektor real. Akan menjadi sorotan pada saluran suku bunga ini dalam menerapkan kebijakan moneter. Saluran suku bunga ini akan terkena dampaknya sehingga akan berpengaruh pada perkembangan inflasi nantinya. Suku bunga yang terdampak dari kebijakan moneter ini berupa perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang rupiah, misalnya saja SBI dan PUAB. Nggak berhenti di situ, dampaknya akan berlanjut pada suku bunga deposito yang harus bank berikan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit. Adapun di sektor real bergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Indonesia sudah ada studi yang dilakukan oleh Suryarto dan kawan-kawan mengenai saluran suku bunga ini. Nah, dari studi itu diperoleh bahwa pada tahun 1989 sampai 1997 sempat terjadi krisis lantaran suku bunga deposito dan kredit investasi sangat terpengaruh oleh suku bunga antar bank atau PUAB. Tapi tidak dengan konsumsi yang tidak terlalu terpengaruh oleh suku bunga kredit karena dunia usaha mudah mendapatkan dana dari luar negeri dan suku bunga relatif stabil. Di tahun 1997 sampai 2000-an, krisis ini sudah berakhir. Di sini ada beberapa hal yang terjadi, yaitu pengaruh suku bunga PUAB terhadap suku bunga deposito, dan kredit melemah karena bank lebih berhati-hati terhadap risiko kredit macet dan investasi mulai sangat dipengaruhi oleh suku bunga kredit. Begitu juga konsumsi yang mulai sensitif terhadap suku bunga deposito. Yang kedua yaitu saluran kredit. Jika pada suku bunga poin pentingnya adalah harga, maka pada kredit yang akan diutamakan adalah aspek kuantitasnya. Dalam penawaran kredit ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu dana yang tersedia, persepsi perbankan terhadap prospek usaha debitur, serta kondisi perbankan itu sendiri. Karena faktor inilah bank sering tidak memenuhi semua permintaan kredit debitur. Hal ini nunjukin ke kita kalau di suku kredit ini, fungsi bank yang sebagai lembaga intermediasi tidak terpenuhi. Bank sentral akan mengatur likuiditas dengan mengkontrol jumlah uang yang beredar di pasar. Dan di sini akan terjadi interaksi antara bank sentral dengan berbagai lembaga keuangan. Bank sentral akan berinteraksi untuk melakukan operasi moneternya dan lembaga keuangan perbankan akan mengelola likuiditasnya.
Selanjutnya, saluran kredit akan menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada pada kondisi keseimbangan karena adanya asymmetric information atau sebab-sebab lain. Terdapat dua jenis-jenis saluran kredit yang akan mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor real, yaitu sektor kredit bank atau bank lending channel dan saluran neraca perusahaan atau Firms Balance Sheet Channel. Di Indonesia sendiri sudah ada studi yang mengkaji saluran kredit ini. Dan dari studi tersebut didapat kesimpulan kalau satu, kebijakan moneter memang mempengaruhi kredit, tetapi ada gap waktu. Yang kedua, dampak dari kebijakan moneter itu berbeda-beda. Dan dampak ini lebih terasa pada bank maupun perusahaan. Yang ketiga, setelah ada krisis moneter, bank jadi lebih waspada dalam memberikan kredit. Nah, pada pembahasan nilai tukar ini yang akan menjadi fokus pembahasannya yaitu pengaruh harga aset finansial terhadap aktivitas ekonomi, misalnya dalam bentuk valuta asing. Apabila terdapat suatu negara yang memiliki perekonomian terbuka dan terdapat nilai tukar yang mengembang dengan sistem devisa bebas, maka akan semakin bebas mempengaruhi nilai tukar dan aliran modal luar negeri tersebut. Jadi dalam melakukan suatu kebijakan moneter akan ada imbas yang dirasakan oleh suku bunga domestik luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada minat investor. Jika banyak modal asing yang masuk, maka permintaan rupiah akan meningkat dan nilai tukar akan menguat. Begitupun sebaliknya, ketersediaan valuta asing ini tentu sangat penting bagi operasi moneter yang dilakukan bank sentral. Karena melalui ketersediaan valuta asing ini kita bisa melakukan sterilisasi atau intervensi valuta asing dalam rangka upaya stabilisasi nilai tukar. Dari studi yang mengkaji saluran nilai tukar di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa saluran nilai tukar yang terjadi pada transmisi kebijakan moneter merupakan hal yang penting. Namun, BI akan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang stabil. Tingginya tingkat ketidakpastian pada sektor ekonomi maupun keuangan menjadikan saluran ekspektasi sebagai suatu unsur yang sangat penting. Mereka akan menciptakan persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Masyarakat pun menyiapkan beberapa antisipasi dalam berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Yang akan menjadi perhatian dalam hal ini yaitu ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang muncul. Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek, misalnya SBI dan PUAP. Nantinya, transmisi saluran suku bunga akan berdampak pada perkembangan suku bunga perbankan, dan saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan moneter yang antara lain ditunjukkan pada kemampuan dalam mengembalikan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar, semakin kuat pula dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam kondisi ini, ekspektasi inflasi masyarakat akan cenderung mendekati sasaran inflasi yang ditetapkan bank sentral dalam kebijakan moneternya. Di akhir, ekspektasi inflasi yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas di sektor real. Adanya transmisi kebijakan moneter mampu memberikan dampak yang besar baik dalam sektor real maupun lembaga keuangan, saluran suku bunga, kredit, nilai tukar, maupun ekspektasi merupakan dampak yang nyata yang terasa pada lembaga keuangan. Adapun dalam sektor real, kebijakan moneter ini akan berdampak pada konsumsi, investasi, tenaga kerja maupun inflasi. Sebenarnya, apabila kebijakan moneter ini mampu dikelola dengan baik, maka mampu membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia. Namun, apabila kebijakan tersebut terlalu ketat, maka akan berdampak pada keterlambatan perekonomian suatu negara. Dari pembahasan di awal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam kebijakan moneter. Faktor yang pertama yaitu adanya kredibilitas dan konsistensi dari kebijakan moneter bank sentral.
Semakin kredibel bank sentral dalam menetapkan kebijakan moneternya, maka semakin meluas pula kebijakan moneter dengan sasaran stabilitas harga. Kredibilitas yang didukung transparansi dan komunikasi yang baik pada bank sentral mampu menjangkau ekspektasi inflasi yang mampu mengurangi respon kebijakan suku bunga yang diperlukan. Faktor yang kedua yaitu kondisi sistem keuangan baik dalam perbankan maupun inovasi produk keuangan. Inovasi produk keuangan seperti sekuritas kredit dan instrumen derivatif mampu melonggarkan kendala internal dari perbankan dalam penawaran kreditnya, apalagi jika berada dalam kondisi ekonomi yang menanjak. Dan yang terakhir yaitu semakin eratnya integrasi keuangan global. Hal ini lantaran perubahan keuangan yang ekstrim atau volatilitas aliran modal asing serta risiko pada ekonomi global sangat berpengaruh secara signifikan pada efektivitas transmisi kebijakan moneter.